Selamat datang di video pembelajaran pembuatan laporan keuangan arus kas. Jadi kali ini kita akan belajar untuk menyusun dan memahami akun-akun yang ada di laporan keuangan yang terakhir, yaitu laporan arus kas. Sebelumnya kita sudah belajar cara menyusun laporan laba rugi. Kemudian kita sudah belajar cara menyusun laporan keuangan neraca. Sekarang kita belajar untuk menyusun laporan keuangan arus kas. Oke, laporan arus kas pada dasarnya terdiri dari 3 kategori, yaitu laporan arus kas yang berhubungan dengan aktivitas operasional. Itu yang pertama. Yang kedua, laporan arus kas yang berhubungan dengan aktivitas investasi. Yang ketiga, laporan arus kas yang berhubungan dengan kegiatan pendanaan atau keuangan. Oke, jadi ada 3 bagian. Oke, kita mulai sambil kita belajar step by step. Apa saja sih yang ada di laporan arus kas? Jadi laporan arus kas ini berbeda dengan laporan laba rugi dan neraca dalam hal cara pembuatannya. Oke, apabila dalam pembuatan laporan laba rugi kita hanya memasukkan angka-angka ini langsung dari data-data yang ada, maka laporan arus kas itu kita tidak perlu, hanya beberapa akun yang kita perlu memasukkan angka-angka secara langsung. Tapi sebagian besar, 95% dari laporan arus kas itu menghubungkan atau berhubungan dengan data-data yang ada di laporan laba rugi dan neraca. Oke, jadi sedikit berbeda dengan cara pembuatan neraca dan laporan laba rugi. Oke, kita mulai saja di sini. Pertama kita rubah dulu nama sheetnya, kita rename. Oke, kita tulis arus kas. Atau terserah Anda mau disebut dengan apa saja, jadi masalah. Oke. Yang pertama di sini tentu saja kita harus ketik nama perusahaannya. Jadi perusahaan yang kita pakai sama Fastmart. Oke. Fastmart International. Oke. Kemudian di A2 itu kita ketik nama laporan yang kita buat. Laporan arus kas. Di A3 kita ketik periode laporan arus kas yang akan kita buat. Jadi laporan arus kas sifatnya sama dengan laporan laba rugi. Jadi berbeda dengan neraca. Kalau kita lihat di sini, neraca itu bersifat kumulatif. Jadi data yang ada di neraca semua ini itu adalah cerminan kegiatan perusahaan mulai perusahaan didirikan. Makanya di sini disebut sampai dengan 31 Desember. Tapi kalau kita lihat laporan laba rugi dibuat untuk periode tertentu. Jadi tidak bersifat kumulatif atau akumulatif. Jadi di sini kita lihat penjelasannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Jadi di sini terlihat bahwa ini adalah laporan tahunan. Dari mana kita lihatnya? Kita lihat tahun. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Untuk periode laporan keuangan bisa berbeda. Ada perusahaan yang tahun bukunya dimulai misalnya tanggal 1 Juli. Oke. Apabila perusahaan itu dimulai dengan tanggal 1 Juli, maka periode berakhirnya juga akhir Juni tahun berikutnya. Oke. Jadi untuk laporan keuangan bergantung kebijakan perusahaan. Periode buku laporan keuangannya ditetapkan mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Oke, kita langsung melanjutkan ke pembuatan laporan arus kas. Berikutnya kita tulis di sini karena laporan arus kas sifatnya sama dengan laporan laba rugi.
Oke, hati-hati di sini bahwa laporan arus kas sifatnya adalah sama dengan laporan arus rugi. Kita akan tulis di sini periodenya adalah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Oke, kita sudah lihat di sini bahwa periodenya adalah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Oke, nah di sini pertama yang kita buat adalah laporan arus kas untuk kegiatan operasional. Oke, jadi laporan arus kas untuk kegiatan operasional itu berhubungan dengan data-data dari neraca, terutama yang ada di bagian aktiva lancar, ini di aktiva lancar dan di kewajiban jangka pendek. Jadi kegiatan operasional perusahaan sebetulnya sehari-hari itu tercermin di laporan neraca, di bagian aktiva lancar dan di bagian kewajiban jangka pendek. Nah, data-data yang ada di laporan arus kas untuk kegiatan operasional itu sebagian berasal dari neraca, sebagian dari laporan laba rugi. Oke. Laporan arus kas dalam pembuatannya berbeda dengan pembuatan laporan laba rugi dan neraca. Apabila laporan laba rugi dan neraca dibuat dengan memasukkan data, informasi yang ada langsung kita ketik di sini, maka laporan arus kas kita tidak perlu mengetik atau masukkan data, tapi kita mengambil data, menghubungkan data-data yang sudah ada di laporan laba rugi dan neraca. Oke, kita lanjutkan di sini di A5 kita ketik laba bersih. Ini yang pertama, kita ketik laba bersih. Jadi saya bicarakan dulu. Oke, di laba bersih. Kemudian di B5 kita ketik karena kita mau akan ambil data yang ada di laporan yang lain, maka kita membuat link dengan cara sama dengan ini. Kita ambil data laba bersih dari laporan laba rugi karena laba bersih, akun laba bersih ada di laporan laba rugi. Kemudian kita pindah ke sheet laba rugi. Oke, kita ambil dan kita klik yang akun laba bersih sini yang ada di B15. Oke. Nah, di sini rumus yang ada di neraca, di laporan arus kas nanti akan berubah. Oke, saya akan kembali lagi. Sini sama dengan laporan laba rugi di akun laba bersih di sel B15. Oke, kemudian kita oke. Nah, di sini datanya kita lihat di sini diambil 138188 itu adalah berasal dari sel B15 yang ada di laporan laba rugi. Jadi kita sudah menghubungkan antara worksheet arus kas dengan laporan laba rugi. Oke, di sini kita tulis di sini dalam jutaan rupiah, sama dalam jutaan rupiah. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya kita akan mengambil data yaitu biaya depresiasi. Oke, biaya depresiasi. Biaya depresiasi ini kita ambil juga dari laporan laba rugi. Oke, jadi laporan arus kas ini kita buat dengan melakukan
penyesuaian yang dimulai dari akun laba bersih. Kenapa biaya depresiasi kita masukkan ke laporan arus kas? Karena sebetulnya biaya depresiasi yang ada di sini di sel B10 di laporan laba rugi, jadi kita pindah ke laporan laba rugi, di sel B10 itu ada ada akun biaya depresiasi. Itu adalah sebetulnya biaya non kas. Jadi perusahaan itu tidak pernah mengeluarkan uang kas untuk pembayaran depresiasi. Oke, jadi ini adalah kita sebut biaya non kas. Karena biaya non kas dan perusahaan sebetulnya tidak mengeluarkan, maka kita akan kembalikan. Kita akan kembalikan biaya non kas tersebut ke laporan arus kas. Jadi di sini kita akan kembalikan dengan cara melakukan link sama dengan yang tadi, sama dengan ambil laporan datanya dari laporan laba rugi, kita ke sel B10, oke, B10, oke, kemudian kita Nah, di sini kita sudah memasukkan data angka 50.000 biaya depresiasi. Oke, jadi kita kembalikan karena sebenarnya biaya ini perusahaan tidak pernah benar-benar mengeluarkan uang kas. Oke, kita lanjutkan kembali. Di sini selanjutnya yang akan kita ketik adalah di sel A7 kita ketik adalah perubahan yang terjadi di akun surat berharga. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa laporan arus kas untuk kegiatan operasional itu berhubungan dengan data-data yang ada di neraca, terutama di bagian aktiva lancar dan di bagian aktiva lancar dan di bagian kewajiban jangka pendek. Jadi kegiatan operasional perusahaan tercermin di situ. Oke. Nah, pertama kali yang kita sesuaikan adalah akun surat berharga. Kita lihat apakah ada perubahan dari tahun ke tahun, dari tahun 2017 ke tahun 2018, apakah ada perubahan? Oke, apakah perusahaan kasnya berkurang? Apakah sebetulnya perusahaan mendapatkan kas? Kita akan lihat. Oke, sekarang di sini kita ketik perubahan surat berharga, kemudian dan yang kedua kita ketik perubahan di piutang dagang. Perubahan piutang dagang, kemudian perubahan persediaan, dan yang berikutnya adalah perubahan biaya dibayar di muka. Oke, jadi kita masukkan semua akun di aktiva lancar kecuali kas ke laporan arus kas ini. Oke, sekarang kita lihat. Di sini kita bisa lihat bahwa setiap perubahan di akun surat berharga, jadi seperti ini kita lihat di tahun 2017 arus kas perusahaan adalah 27.500. Di tahun 2018 ada 55.000. Artinya terjadi peningkatan, bertambah. Dengan bertambahnya akun surat berharga artinya perusahaan mengeluarkan uang. Oke, penambahan ini menyebabkan perusahaan mengeluarkan uang. Karena mengeluarkan uang kas, maka kas perusahaan akan berkurang. Jadi karena terjadi kenaikan pengeluaran di sini, terjadi kenaikan investasi, maka kas perusahaan akan berkurang. Oke, jadi di sini kita menghitungnya begini. Kita buat rumus, oke, di sini sama dengan
di sel B7 sama dengan, kemudian kita kasih minus. Kenapa minus? Karena perubahan yang terjadi menyebabkan berubahnya atau berkurangnya uang kas perusahaan. Kita ambil data dari neraca, kita tulis dulu di sini kurung, kemudian kita ke neraca, kita ke sel B6 dikurang ini sel C6, di neraca kita kasih kurung, Nah, di sini terlihat bahwa peningkatan yang terjadi di surat berharga dari 27.500 ke 55.000 menyebabkan arus kas perusahaan berkurang 27.500. Jadi prinsipnya untuk mempermudah, setiap kenaikan yang terjadi di akun-akun yang ada di Aktiva Lancar ini, setiap kenaikan yang terjadi, jadi seperti ini terjadi kenaikan, ini naik, ini kenaikan, maka akan mengurangi kas perusahaan. Untuk itu, di setiap rumusnya di sini kita perlu menambahkan sama dengan minus. Karena akan sebetulnya mengurangi kas perusahaan. Ini sama, ini caranya juga sama. Bulan piutang dagang kita kembali ke neraca, kemudian kita kurangin. Ini akun surat piutang dagang yang ada di sel B7 kita kurang dengan sel C7. Kita klik OK. Berikutnya persediaan sama caranya, sama dengan minus karena mengurangi kas perusahaan. Kemudian kita ambil data dari sini, persediaan di sel B8 neraca dikurang dengan sel C8 neraca. Kurung mengurangi kas sebesar 250.000 atau kalau dalam jutaan rupiah berarti 250 miliar. Kemudian perubahan biaya dibayar di muka. Kita lihat di sini sama caranya. Minus, kita lihat di neraca. Kemudian kita kurangin. Sel B9 neraca dikurang sel C9 neraca. Kita klik OK. Nah, sudah selesai untuk data-data yang ada di Aktiva Lancar. Nah sekarang kita akan mengambil data-data yang ada di kewajiban jangka pendek perusahaan. Seperti saya tadi sudah bilang, sudah jelaskan bahwa arus kas untuk kegiatan operasional berhubungan dengan data-data yang ada di laporan arus kas, di laporan neraca, di bagian Aktiva Lancar, dan di bagian kewajiban jangka pendek. Nah, kita tulis di sini neraca. Ini ada hutang dagang, ada kewajiban jangka panjang sudah jatuh tempo, ada biaya belum dibayar, ada hutang pajak. Jadi ada 4 akun yang akan kita pindahkan data-datanya, perubahan yang terjadi di masing-masing akun ke laporan arus kas. Nah, apabila tadi setiap kenaikan yang terjadi di Aktiva Lancar menyebabkan pengurangan arus kas, karena dalam hal ini perusahaan berinvestasi atau mengeluarkan uang, maka kalau di kewajiban jangka pendek kebalikannya. Apabila terjadi kenaikan di sini, hutang dagangnya naik, dengan berhutang lebih banyak, maka sebetulnya perusahaan menghemat uang kas. Perusahaan tidak mengeluarkan kas. Maka, yang terjadi di sini apabila terjadi kenaikan hutangnya, maka kas perusahaan sebenarnya bertambah. Karena perusahaan tidak mengeluarkan kas.
Jadi kebalikan dari yang terjadi di aktiva lancar. Oke, secara prinsip adalah seperti itu. Oke, kita coba buat di sini. Langsung kita ketik dulu perubahan hutang dagang. Perubahan hutang dagang, kita ketik perubahan kewajiban jangka panjang jatuh tempo, ya sudah jatuh tempo. Oke, kemudian kita lihat sini biaya yang belum dibayar dan hutang pajak. Perubahan biaya yang belum dibayar, oke, dan hutang pajak kita masukkan sini. Oke, sekarang kita hitung, misalkan dulu supaya enak mengerjakannya. Oke, sekarang rumusnya sama. Kita ambil perubahan hutang dagang, kita tulis sama dengan. Tapi di sini kita tidak menambah minus, kan berbeda dengan pada waktu kita menghitung ini. Jadi rumusnya sama dengan tetap kita buat kurung, kemudian kita pindah ke worksheet neraca. Kita kurangin. Kita ambil data yang ada di sel F5 kurang dengan data yang ada di sel G5. Kita buat kurung. Jadi ini rumusnya sama dengan neraca F5 dan neraca G5. Oke, kita klik OK sini. Nah, terlihat di sini bahwa perusahaan dengan kenaikan hutang dagang, kasnya bertambah. Karena menghemat. Jadi karena menghemat, nambah utang, menghemat uang kas. Oke, nah di sini bertambah 74.000. Berikutnya kita ambil langsung di sini sama rumusnya dengan perubahan hutang dagang. Kita ke neraca, kemudian kita kurangi data yang ada di sel F6 dengan data yang ada di G6. Oke, jadi penambahan 62.500, kemudian perubahan biaya yang belum dibayar, sama cara rumusnya, kurung, kemudian kita ke neraca, kita ambil data yang ada di sel F7, kita kurangin dengan data yang ada di sel G7. Oke, kita oke di sini. Oke, hutang pajak sama caranya, sama dengan kurung, kita kurangi data yang ada di F8 dengan data yang ada di neraca di sel G8. Oke, nah, sudah ketemu semuanya. Kemudian langkah yang terakhir adalah menghitung total arus kas. Oh, ini perubahan hutang pajak. Perubahan hutang pajak. Nah, di sini kemudian kita di sini kita tulis total arus kas dari kegiatan operasional. Oke, sebetulnya ini langkah terakhir ini sangat mudah dilakukan karena kita tinggal kita ambil di sini. Oke, terus kita ke home lagi. Di sini kita tinggal auto sum. Oke. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa dari kegiatan operasional perusahaan mengeluarkan uang atau kasnya berkurang sebesar 94.313 atau kalau dalam miliar adalah berkurang 94.313 juta rupiah. Oke, nah sekarang kita sudah selesai untuk membuat total arus kas dari kegiatan operasional.